Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widianti SPD SD. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 2 Selalah, Kota Langsa, Aceh. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk berbagi praktik baik tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan disikut pada fase B. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu cara untuk guru memenuhi kebutuhan setiap peserta didik. Karena pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing. Perkembangan teknologi yang semakin maju sangat memungkinkan untuk guru menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan interaktif. Perubahan paradigma dalam dunia pendidikan menuntut kita untuk lebih menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi agar mampu menghadapi pendidikan modern di abad 21. Sekolah SD Negeri 2 Selalah pun tak luput dari hal itu. Peserta didik di SD Negeri 2 Selalah lebih tertarik belajar dengan pembelajaran menggunakan media digital yang interaktif. Peserta didik juga tidak termotivasi belajar apabila pembelajaran yang disajikan sulit dipahami dan tidak sesuai dengan minat mereka sehingga berdampak pada hasil belajarnya yang rendah. Tantangan yang saya hadapi pada fase B, kelas 4 di SD Negeri 2 Selalah dalam menciptakan pembelajaran yang menarik minat peserta didik ialah tidak semua peserta didik tertarik pada suatu topik mata pelajaran yang diajarkan. Selain itu, beberapa peserta didik dapat dengan cepat memahami konsep baru, sementara sebagian lagi membutuhkan waktu yang lebih lama atau bahkan kesulitan untuk memahaminya. Hal lain yang menjadi kesulitan saya ialah setiap peserta didik memiliki preferensi belajar yang berbeda-beda. Ada peserta didik dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik yang tentu saja memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda pula. Ini merupakan tantangan bagi saya untuk dapat menciptakan inovasi belajar yang memenuhi kebutuhan dan gaya belajar mereka, serta menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Langkah pertama yang saya lakukan ialah saya melakukan asesmen formatif awal. Asesmen formatif awal bertujuan untuk menemukan area di mana peserta didik mengalami kesulitan atau belum menguasai materi dengan baik. Kegiatan ini saya lakukan di halaman sekolah bersama dengan peserta didik sambil melaksanakan meramin. Meramin adalah tradisi masyarakat Aceh, yaitu berkumpul dan makan bersama. Hal ini saya lakukan untuk membangun kedekatan dengan peserta didik. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkenalkan budaya lokal dan melestarikan budaya Aceh agar peserta didik lebih mengenal dan mencintai budaya dari daerah Aceh. Dari hasil asesmen formatif awal kognitif yang saya lakukan pada 25 peserta didik fase B di SD Negeri 2 Selalah, terdapat 7 peserta didik yang belum paham, 8 peserta didik paham sebagian, dan 9 peserta didik paham utuh. Saya juga melakukan asesmen formatif untuk memetakan gaya belajar mereka. Dari hasil survei yang saya lakukan, terdapat 11 anak dengan gaya belajar visual, 7 anak dengan gaya belajar auditori, dan 7 anak dengan gaya belajar kinestetik. Setelah mendapatkan kebutuhan belajar peserta didik, kemudian saya merancang modul dan media ajar yang akan saya gunakan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan awal dilakukan dengan meminta peserta didik untuk maju ke depan memimpin doa bersama dengan teman-temannya, dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan memegang bendera kecil untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada peserta didik. Selanjutnya, guru dan peserta didik melakukan mindfulness dengan menggunakan musik relaksasi untuk membuat peserta didik lebih tenang dan nyaman sehingga mereka dapat lebih fokus ketika melaksanakan pembelajaran pada hari itu. Pada kegiatan inti, siswa membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Oke anak-anak ibu semua, sekarang kita akan menyaksikan video tentang bagaimana sih proses dari fotosintesis pada tumbuhan. Kita saksikan sama-sama ya. Kegiatan inti peserta didik dibagi sesuai dengan gaya belajarnya. Untuk peserta didik visual dan auditori, mereka akan menonton video animasi tentang proses fotosintesis serta mengamati media 3 dimensi tentang proses fotosintesis. Kegiatan ini membuat peserta didik lebih semangat dalam belajar karena mereka dapat melihat langsung bagaimana terjadinya proses fotosintesis melalui media 3 dimensi, juga melalui video pembelajaran. Dan anak ibu, hari ini kita mau buat
Peserta didik kinestetik akan melakukan percobaan sederhana menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitarnya seperti gelas bekas air mineral, daun, dan air. Dan percobaan ini membuat mereka semakin bersemangat dalam melaksanakan kegiatan belajarnya. Peserta didik diberi kebebasan dalam memilih produk yang akan mereka hasilkan, dan peserta didik dengan gaya belajar visual akan membuat poster tentang bagaimana terjadinya proses fotosintesis. Sedangkan peserta didik auditori akan menyanyikan lagu tentang bagaimana terjadinya proses fotosintesis. Kegiatan ini membuat suasana belajar menjadi terlihat sangat asik dan menyenangkan. Bahan yang digunakan dalam fotosintesis energi matahari, CO2 dan air. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan belajar membuat mini vlog tentang bagaimana terjadinya proses fotosintesis. Proses fotosintesis, tumbuhan menyerap karbon dioksida dan air, kemudian mengubahnya menjadi makanan dengan bantuan matahari. Proses fotosintesis, tumbuhan menyerap karbon dioksida dan air, kemudian mengubah menjadi makanan dengan bantuan matahari. Klorofil adalah pigma yang memberi warna hijau pada tumbuhan dan membantu proses fotosintesis. Kemudian, semua peserta didik akan mendapat kesempatan bermain peran dengan judul Petualangan Molekul di Daun Hijau. Daun, aku menangkap sinar matahari, merubahnya menjadi energi kimia. Daun adalah gerak. Aku akan digunakan untuk makanan tumbuhan. Akan dilepaskan ke udara untuk bernafas manusia dan hewan. Kegiatan akhir yang dilakukan ialah peserta didik melakukan refleksi pembelajaran dengan menuliskan di post-it, yaitu dengan pertanyaan, apa yang sudah kamu pelajari hari ini, bagaimana perasaanmu ketika mempelajari tentang proses fotosintesis tadi, dan hal apa yang kamu pahami dari proses fotosintesis yang telah kamu pelajari. Refleksi ini nantinya akan saya gunakan sebagai acuan dalam melaksanakan remedial dan pengayaan tentang proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hasil dari pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan yaitu kemampuan berpikir kritis pada peserta didik lebih berkembang. Mereka menjadi lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah. Didik juga merasa lebih percaya diri dan bahagia karena mereka dapat belajar sesuai dengan gaya belajar yang mereka butuhkan. Dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, saya menjadi lebih mudah dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tahu bagaimana proses fotosintesis terjadi dari percobaan tadi. Saya jadi semangat untuk datang ke sekolah besok. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Bu Widi sangat baik dan sangat menginspirasi saya. Anak-anak pun terlihat sangat antusias mengikuti pembelajaran. Dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan lebih mempermudah saya dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka akan semakin meningkatkan motivasi dan juga prestasi belajar para peserta didik.